Ya, selamat pagi anak-anak sekalian. Salam sehat untuk kita semua. Sekarang kita akan mulai dengan pembelajaran kita, materi kita hari ini atau mata pelajaran yang akan kita pelajari hari ini yaitu teknologi layanan jaringan. Selalu sama seperti mata pelajaran lain, di setiap akhirnya nanti ini akan ada absensi dan akan ada satu pertanyaan berkaitan dengan materi hari ini. Ya, tanpa membuang banyak waktu lagi, kita langsung mulai saja dengan materi kita. Di sini di teknologi layanan jaringan, kita akan membahas kompetensi dasar 3.6, yaitu menganalisis kebutuhan bandwidth, ya. Menganalisis kebutuhan bandwidth. Di sini yaitu pengertian bandwidth. Selain bandwidth, di sini kita akan membahas juga nanti yaitu throughput, ya, walaupun kita akan menganalisis bandwidth dan juga throughput. Bagian pertama itu pengertian bandwidth. Apa itu bandwidth? Di sini bandwidth adalah suatu ukuran dari banyaknya informasi atau data yang satuannya bit yang dapat dikirim dari satu tempat ke tempat lain dalam 1 detik. Ya, jadi di sini bandwidth adalah suatu ukuran dari banyaknya informasi atau data. Ya, banyaknya informasi atau data yang dikirim dari satu tempat ke tempat lain dalam 1 detik. Bandwidth bisa digunakan untuk mengukur aliran data analog maupun aliran data digital. Jadi, sama seperti tadi, bandwidth ini adalah ukuran aliran data. Berikut satuan yang digunakan dalam bandwidth adalah bps atau bit per second. Ya, kalau kendaraan kan di motor misalnya kecepatan kilometer per second atau meter per second. Nah, di sini bit per second. Jadi bandwidth ini kecepatan aliran data, ya. Kita lanjut ke yang berikutnya. Sehari-hari kita sering mendengar bahwa pengertian dari bandwidth internet adalah kapasitas maksimal kecepatan yang diberikan oleh sebuah internet service provider atau sebuah penyedia layanan internet kepada kita. Ya. Kalau di kehidupan sehari-hari, bandwidth ini sering disebut sebagai batas kecepatan maksimal, ya, yang diberikan oleh ISP, Internet Service Provider. Ya, Internet Service Provider ini, contoh kalau di Indonesia yang paling sering itu adalah Telkomsel, misalnya Telkomsel atau Indosat kah, atau MNC. Nah, jadi Internet Service Provider ini adalah penyedia jasa layanan internet, ya, yang memberikan bandwidth atau memberikan batas kecepatan maksimal dari sebuah internet. Di sini dapat diibaratkan bandwidth dapat diibaratkan sebagai sebuah pipa yang dialiri oleh air. Jika ukuran pipa tersebut semakin besar, maka aliran yang dikirim pun akan semakin besar pula. Ya, jadi terkadang bandwidth juga diibaratkan atau dimisalkan sebagai sebuah pipa. Semakin besar pipa, maka aliran air yang ada di dalam akan semakin besar, ya. Artinya jumlah air, debit air yang keluar pun akan semakin besar. Atau kalau
di kehidupan sehari-hari, mungkin juga kita bisa ibaratkan bandwidth ini sebagai, misalnya jalan raya. At ketika jalan hanya berukuran 1 meter, ya jalan yang 1 meter kemungkinan motor yang bisa lewat atau kendaraan yang lewat di situ 1 atau 2 ya, 2 motor bisa lewat secara bersamaan. Namun ketika jalannya mungkin diperbesar atau ukuran lebar jalannya diperbesar menjadi mungkin 3 sampai 4 meter, bisa sampai 6 motor bisa jalan satu kali di tempat itu, sama halnya dengan bandwidth. Nah, ketika bandwidth-nya kecil, maka, data yang akan dikirim akan keluar hanya satu per satu atau kurang maksimal, namun ketika bandwidth-nya besar, aliran internetnya pun akan semakin besar pula ya. Kalau misalnya diibaratkan seperti pipa, kalau pipanya kecil berarti aliran air yang keluar pun akan kecil. Namun ketika pipa besar, maka debit aliran yang keluar pun juga akan semakin besar. Begitu. Di sini ada macam bandwidth. Yang pertama itu adalah bandwidth analog. Bandwidth analog merupakan rentang antar frekuensi yang terendah dengan frekuensi yang tertinggi yang digunakan pada transmisi sinyal radio atau digital maupun analog dalam satuan hertz yang dapat menentukan banyaknya informasi yang dapat ditransmisikan dalam suatu saat. Ya, ini jadi bandwidth analog ini merupakan bandwidth yang digunakan atau ukuran ya, digunakan untuk mengukur frekuensi ya, frekuensi pada sinyal radio dengan satuan hertz ya. Dulu kalau kalian sudah pernah menggunakan atau mendengar radio untuk menentukan frekuensi atau saluran dari radio itu dikatakan frekuensinya berada pada berapa hertz ya. Misalnya saluran radio RRI ya berapa hertz. Jadi Anda bisa men-setelnya dan Anda bisa terhubung ke radio seperti itu. Kita lanjut. Bandwidth digital. Kalau di sini bandwidth digital merupakan jumlah atau banyaknya data dalam satuan bit yang dapat dikirimkan dan diterima oleh sebuah saluran komunikasi tanpa adanya distorsi dalam 1 detik. Ya, di sini distorsi ini artinya hambatan atau data yang terbuang dalam 1 detik. Aku ulang, bandwidth digital merupakan jumlah atau banyaknya data yang dapat dikirim dan diterima melalui sebuah saluran komunikasi atau internet tanpa adanya distorsi dalam 1 detik. Satuannya ya, ini satuan untuk bandwidth digital bisa bits, bisa byte, bisa kilobyte, bisa megabyte dan gigabyte ya. Nah, sini ya ini adalah satuan atau ukuran dari data. Di sini 1 byte itu sama dengan 8 bits ya. Nah, ini bisa lihat 1 B besar itu sama dengan 8 bits. Sedangkan 1 kilobit ya, 1 KB, KB kecil ya, itu sama dengan 1000 bits. 1 kilo ya. Ini 1 kilobyte, 1 KB kecil, KB besar, sorry. Ini sama dengan 8000 bits. 1 megabit atau MB kecil, ini sama dengan 1 juta bits ya. 1 gigabit, 1 GB ini sama dengan 1 miliar bits ya. Jadi ini
adalah, ukuran dari kecepatan data. Ya, jadi kalau misalnya Telkomsel, misalnya Telkomsel memberikan Anda atau internet service provider Telkomsel memberikan Anda kecepatan untuk internet. Nah, kecepatan internetnya misalnya 1 Mbps, artinya 1 megabyte per second. Nah, jadi luasnya kan kepada Anda itu sama dengan 1000 bits dalam 1 detik. Nah, ya, jadi makanya kita kan bisa melakukan banyak sekali kegiatan, misalnya Anda buka banyak browser, buka WhatsApp, buka Facebook sekalian bersamaan itu bisa karena eh, bandwidth yang diberikan kepada Anda juga pun cukup besar. Ya. Ketika bandwidthnya kecil, maka Anda hanya bisa buka WhatsApp kah, atau buka Facebook, tanpa bisa membuka lain, contohnya Anda bisa buka Zoom, yaitu dipengaruhi oleh bandwidth yang disediakan. Kita lanjut ke yang berikut, bandwidth uplink dan downlink. Bandwidth uplink atau upload adalah batas kecepatan upload. Nah, di sini upload merupakan sebuah proses di mana kita mengunggah atau mengirim data dari perangkat kita berupa teks, pesan, gambar, video, dan lain-lain ke perangkat lain menggunakan jaringan komputer atau internet. Contohnya seperti ketika mengunggah sebuah foto ke sosial media seperti Facebook, meskipun itu hanya mengirim sebuah pesan melalui FB, WhatsApp, BBM, dan sebagainya, itu sudah disebut dengan upload. Ya, jadi upload ini apapun kegiatan yang Anda lakukan yang mengirimkan data, baik secara Anda kirim secara pribadi ke teman Anda atau Anda tampilkan di beranda Anda misalnya di Facebook, yaitu upload. Kalau Anda kirim misalnya mengirimkan tugas ke Pak Guru, ya upload. Anda mengirim gambar ke teman, itu juga namanya upload. Jadi semua yang proses di mana Anda mengirim data itu disebut upload. Di sini bandwidth untuk upload juga ada. Ya. Jadi bandwidth untuk kegiatan uplink itu sudah diatur juga oleh ISP atau Internet Service Provider. Jadi kalau Anda gunakan kartu Telkomsel, secara otomatis itu sudah diatur. Kita lanjut. Bandwidth downlink atau download, batas kecepatan download. Di sini kegiatan download ini adalah sebuah proses di mana kita mengunduh data dari perangkat lain atau internet berupa teks, pesan, gambar, video, dan lain-lain ke komputer kita dengan menggunakan jaringan komputer atau internet. Ya, di sini ketika Anda browsing pun merupakan kegiatan yang dibuat dengan disebut dengan download karena komputer atau perangkat yang sedang digunakan sudah mengambil data dari internet. Ya, jadi download itu bukan ketika Anda hanya mendownload aplikasi atau mendownload gambar. Ketika teman Anda mengirim pesan di WA dan Anda melihatnya, berarti itu juga sudah termasuk download. Anda browsing di internet mencari informasi tentang pembelajaran atau apapun itu sudah juga termasuk download karena sudah mengambil informasi dari internet. Ya, di sini kadang di kehidupan kita sehari-hari kita bisa melihat kecepatan atau bandwidth yang diberikan kepada kita antara upload dan download ini kadang beda ya. Kalau yang Pak Guru alami, ya kalau untuk mengupload atau mengirim sesuatu itu apalagi kalau kapasitasnya agak besar, agak lama dibandingkan ketika hanya mendownload. Ya. Jadi kalau misalnya jaringan kita stabil, ketika kita mengupload itu lebih lama dibandingkan dengan mendownload. Ya, karena bandwidth yang diberikan untuk upload itu yang mungkin lebih kecil dibandingkan dengan bandwidth yang diberikan untuk download. Oke.
Konsep bandwidth tentunya juga mempunyai kelemahan. Salah satunya adalah bandwidth tidak dapat menghitung berdasarkan kondisi jaringan yang sebenarnya. Ya, di sini bandwidth juga ada kelemahan jika mungkin sudah disebutkan bahwa ukuran kecepatan downloadnya sekian, tapi pada kenyataannya juga tidak semaksimal mungkin. Kita masuk ke turbo. Di sini pengertian turbo. Turbo adalah bandwidth yang sebenarnya atau aktual diukur dengan satuan waktu tertentu pada kondisi jaringan tertentu yang digunakan untuk melakukan transfer file dengan ukuran tertentu juga. Ya, jadi di sini sebenarnya turbo ini adalah bandwidth atau ukuran kecepatan data yang sebenarnya atau yang paling aktual. Ya, diukur dengan satuan waktu tertentu pada kondisi jaringan tertentu yang digunakan untuk melakukan transfer file. Ya, transfer file itu ya baik Anda download ataupun upload ya. Nah, ini diibaratkan sebagai sebuah pipa kembali. Tadi dikatakan bahwa kita bisa sebut bandwidth ini adalah ukuran aliran ya, atau kapasitas maksimal atau kecepatan maksimal yang diberikan oleh internet service provider ya. Contohnya ini, kalau misalnya bandwidth-nya harusnya kan ini full toh, aliran airnya kan full keluar, datanya full keluar, tapi pada kenyataannya airnya yang keluar hanya setengah. Ya, seperti ini keadaannya. Ya, ini pipa ini, ukuran pipa ini itu yang disebut sebagai bandwidth. Sedangkan aliran air yang keluar itu yang disebut dengan throughput ya, atau keadaan yang sesungguhnya, ya kan? Kadang-kadang kan disebut kalau pipa ini kan pasti airnya full, ya. Itu adalah bandwidth. Artinya ini pengibaratan saja, kecepatannya kan harusnya maksimal full pipa ini. Nah, itu yang disebut bandwidth, tapi pada kenyataannya yang keluar sedikit, mungkin setengah bahkan kurang dari setengah, itulah yang disebut sebagai throughput ya. Itu berlaku pada jaringan juga. Di sini ada sebuah contoh, misalnya bandwidth yang diberikan bisa bandwidthnya sebesar 64 kbps, artinya 64 kilobyte per second. Ini untuk kecepatan download yang diberikan oleh internet provider. Lalu kita ingin mendownload file dari internet yang berukuran 128 KB. Ya. Secara otomatis, seharusnya file yang tersebut sudah sampai ke komputer kita hanya dalam waktu 2 detik. Ya, jadi kalau file yang ukurannya 128 dan bandwidth yang diberikan kepada Anda 64, kecepatan downloadnya itu sama dengan 128 dibagi 64. Ya, berarti file ini akan sampai di perangkat Anda dalam waktu 2 detik saja. Apa yang terjadi? File tersebut tiba di perangkat kita dalam waktu 8 detik. Nah, kenapa bisa seperti ini? Ya, itulah keadaan yang sesungguhnya atau itulah throughput. Jadi kita bisa menghitung bandwidth yang sebenarnya. Jadi bandwidth yang sebenarnya itu kita hitung 128 ukuran file dibagi dengan waktunya. Misalnya waktunya 8 detik, berarti sebenarnya bandwidth yang diberikan kepada kita itu atau bandwidth yang kita gunakan adalah 16 kilobit per second, bukan 64. Ya, jadi seperti itu ya. Ini yang disebut bandwidth-nya, inilah throughput-nya atau bandwidth yang sebenarnya. Nah, bandwidth pada keadaan yang sebenarnya entah dipengaruhi karena jaringan atau seperti apa. Namun ini yang disebut dengan throughput. Pak Guru ulang kembali. Misalnya ISP memberikan kepada Anda bandwidth 64 kilobit per second. Lalu Anda ingin mendownload file yang ukurannya 128 kilobyte. Nah, kalau dihitung-hitung ini kan untuk mendownload berarti 128 bagi 64, 2 detik aja barang sudah sampai di HP Anda atau misalnya di komputer Anda.
Tapi pada kenyataannya ketika Anda mendownload file 128 ini, waktunya kok sampai 8 detik. Ya, berarti kan ada yang namanya distorsi atau misalnya ada distorsi atau hambatan. Nanti berarti untuk menghitung bandwidth yang sebenarnya atau turupoknya berarti Anda harus gunakan lagi ukuran filenya. 128 dibagi dengan 8 detik. Di sini diperoleh bahwa turupoknya itu adalah 16. Ya. Jadi ini adalah keadaan bandwidth yang sebenarnya. Oke. Kenapa bisa seperti itu? Ya tentu ada hal yang mempengaruhi. Kita lanjut dulu. Nah, faktor-faktor yang mempengaruhi bandwidth dan turupok. Ya, ini salah satunya yang mempengaruhi tadi kenapa bisa bandwidth-nya berkurang. Yang pertama adalah perangkat jaringan yang digunakan. Ya, contoh kalau perangkat jaringan itu cakup misalnya dia punya pemancar jaringan, semuanya itu diperhatikan. Kalau misalnya perangkat jaringan yang digunakan kurang memadai, tentu kecepatan aliran datanya pun juga akan berkurang secara otomatis ya. Yang berikut topologi jaringan, ya pengaturan jaringannya seperti apa. Tipe data yang ditransfer, yang kalau misalnya tipe data yang kita transfer kapasitasnya besar tentu juga memerlukan waktu yang lama. Atau tipe data yang kita transfer mungkin di dalamnya sudah terjangkit virus, ya tentu juga lama. Ya, jadi seperti itu ya. Nah, ini yang paling sering adalah banyaknya pengguna jaringan. Ya. Kadang kayak tadi kita hanya butuh waktu mendownload sebentar, tapi banyak sekali pengguna jaringan bersamaan. Misalnya Anda duduk 100 orang, satu kali mendownload pasti lama. Kenapa? Karena banyaknya pengguna jaringan. Nah, semakin banyak pengguna jaringan, maka kecepatan pun akan semakin berkurang. Makanya terkadang jaringan paling bagus itu ya tengah-tengah malam. Jam 1 atau jam 2 ketika pengguna jaringan sudah mulai berkurang. Ya, ini juga berpengaruh pada bandwidth ya. Yang berikut spesifikasi komputer server. Ya, ini spesifikasi komputer server artinya yang ingin Anda kunjungi. Misalnya Anda membrowser Facebook, ya kalau servernya Facebook bagus, berarti kecepatan Anda untuk mengakses juga bagus. Ketika Anda ingin mengakses, misalnya Anda mencari informasi tentang game atau game yang Anda gunakan, ketika server game yang Anda gunakan bagus atau terpercaya, berarti Anda pun juga memiliki kecepatan yang bagus. Ya, tapi ingat harus didukung oleh perangkat yang di atas ini, perangkat jaringan. Nah, jangan Anda mengatakan bahwa servernya jelek, padahal mungkin jaringan di tempat Anda kurang bagus. Yang berikut, spesifikasi komputer klien. Ya, ini klien ini artinya perangkat Anda ya. Misalnya HP Anda. Kalau HP Anda menggunakan HP yang kurang bagus, misalnya Mito, ya, merek-merek lama seperti itu, ya, atau misalnya merek Nexian yang sudah hilang-hilang, Anda pakai untuk mau main game Free Fire seperti apa, itu secara otomatis itu juga berpengaruh ya, karena spesifikasinya rendah ya. Ingat baik-baik kalau kita main game itu juga sudah termasuk kegiatan dari penggunaan bandwidth karena Anda mendownload data, mentransfer ya, ketika Anda menembak kan secara otomatis data Anda terkuras ya. Yang berikut, nah di sini induksi listrik maupun cuaca ini juga berpengaruh ya. Kalau misalnya cuacanya ekstrim, secara otomatis berpengaruh ke jaringan. Ya, tapi walaupun ini sangat kecil sekali nih. Kecuali kalau induksi listrik mungkin menyebabkan perangkat Anda mati. Kalau misalnya laptop Anda atau HP Anda tergantung kepada listrik, harus dicok terus, ya berarti Anda bergantung pada listrik. Tapi kalau cuaca, ya kecuali cuaca yang ekstrim, kalau hanya hujan-hujan saja ya saya kira masih bisa. Tapi kalau hujannya lebat sekali atau banyak petir, ya mungkin jaringan juga terganggu. Seperti itu. Ya oke, sekian dan terima kasih. Ini bagian penutup. Ya. Mungkin sampai di situ materi kita hari ini. Materi kita hari ini sampai di situ.
Jadi Pak Guru harap apa yang sudah dijelaskan tadi bisa dimengerti dan dipahami dengan baik.